Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada ajaran baru ini dan selamat menempuh kelas baru, terutama kelas 8 naik ke kelas 9, yang mana di dalam kelas 9 ini nanti untuk anak-anakku semuanya kita akan mempelajari kaitannya dengan PPKN, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku semuanya, untuk perwujudan Pancasila sebagai dasar negara nanti yang akan kita pelajari diantaranya adalah kita mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, dan juga mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat terlebih mengenai praktek ideologi Pancasila sebagai dasar negara, merancang dan juga melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Anak-anakku semuanya, silakan untuk absen, jangan lupa untuk diisi dulu sehingga nanti kalian semuanya tercatat dalam hal keabsenannya. Jangan sampai kamu datang tapi tidak absen. Anak-anakku semuanya, baik kita langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Perlu anak-anakku semuanya, kaitannya dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa, ini nanti akan kita bagi menjadi 4 masa, yaitu yang pertama pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Nanti yang kedua adalah masa Orde Lama, kemudian ada masa Orde Baru, dan juga masa Reformasi. Itu 4 masa yang akan kita pelajari pada bab tentang dinamika ini. Yang pertama yaitu pada masa awal kemerdekaan, tahun 45 sampai 59. Perlu anak ketahui bahwa pada masa Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak di masa ini. Salah satunya adalah dari Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Itu secara kenyataannya seperti itu. Dari Belanda dan bahkan dari masyarakat kita sendiri juga ada yang pengen menggantikan Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Anak-anakku semuanya, pada masa awal kemerdekaan ini banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu untuk memberontak NKRI di awal kemerdekaan ini di beberapa tempat, yaitu diantaranya yang pertama adalah PKI di Madiun, yaitu pada tanggal 18 September 1948, yang mana PKI ini dipimpin oleh Musso, yaitu dengan tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Sekali lagi anak-anakku semuanya, itu adalah baru satu contoh terkait dengan pemberontakan yang dilakukan oleh orang kita sendiri yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia. Itu yang pertama tahun 48 di Madiun. Tidak hanya itu yang memberontak kepada NKRI, ada lagi juga kepengen menggantikan ideologi kita Pancasila, yaitu tentang pemberontakan DITII. Kaitannya dengan DITII, ini adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam oleh Kartosuwiryo, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuan dari pemberontakan DITII ini tidak lain adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan, pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan terhadap penduduk. Akan tetapi, upaya penumpasan hukum ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap
pada tanggal 4 Juni 1962. Itu untuk yang kedua, yang pengen menggantikan ideologi kita, yaitu Pancasila. Kemudian yang ketiga ada APRA di sini. Untuk APRA di sini juga sama. Ini memerlukan pemberontakan, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil yang merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949, di mana Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang dimeramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, di mana berusaha mempertahankan negara federal atau federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan NKRI yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Itu juga merupakan pemberontakan kaitannya dengan pengen melawan NKRI. Kemudian ada RMS. RMS juga sama, yaitu merupakan gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen, yang mana bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Pulau-pulau terbesar adalah Seram, Ambon, dan lainnya dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Tetapi konflik ini di Seram masih berlanjut sampai Desember 63. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintahan RMS ke Seram. Ini juga merupakan pemberontakan yang dilakukan sebenarnya oleh orang kita sendiri. Ya, ada yang ingin menggantikan Pancasila, ideologi kita Pancasila dengan ideologi lain. Ada yang kepengen mendirikan negara sendiri atau pisah dari Indonesia. Itu diantaranya anak-anakku semuanya terkait dengan penyimpangan-penyimpangan pada masa awal kemerdekaan kita. Berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, secara tanggung jawab, pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Ini jelas merupakan sedikit penyimpangan juga. Berikutnya anak-anakku semuanya, pada masa awal kemerdekaan ini juga terlaksana pemilihan umum pertama kali di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955. Jadi anak-anakku ketahui bahwa pemilihan umum pertama kali di Indonesia adalah tahun 55, di mana dalam pemilihan itu terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstitusi atau konstituante, yaitu sejumlah 550 orang. Anak-anakku semuanya, itu tadi penjelasan penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, termasuk di dalamnya yaitu penyimpangan-penyimpangannya. Kemudian kita lihat ke selanjutnya, yaitu pada masa Orde Lama. Anak-anakku semuanya, sebagian pihak menyebut bahwa masa 1959 hingga 66 sebagai periode demokrasi terpimpin, yaitu pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana yang diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Seluruh keputusan dan pemikirannya pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara, yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Itu jelas sekali bahwa pada masa Orde Lama ini kita demokrasinya menggunakan demokrasi terpimpin, bukan demokrasi Pancasila. Demokrasi terpimpin dicetus oleh Presiden Soekarno. Hal ini dilakukan karena banyaknya gerakan separatisme, yaitu gerakan yang menginginkan memisahkan diri dari Indonesia dan hendak mendirikan negara sendiri. Kita ambil satu contoh, diantaranya ada RMS, ada GAM, ada PM, Papua Merdeka, ini sampai detik ini. Kemudian ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang lebih menonjol lagi di masa Orde Lama ini, diantaranya, ini karena Indonesia menggunakan demokrasi terpimpin.
Di antaranya satu, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Ini jelas menyalahi dari aturan yang ada Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, Presiden juga membubarkan DPR hasil pemilu 55. Presiden yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang seluruhnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini tadi sedikit penyimpangan-penyimpangan di masa Orde Lama. Kemudian anak-anakku semuanya, pada masa Orde Lama ini juga terjadi suatu peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 65 atau 1965, yang mana PKI berusaha merebut kekuasaan disertai dengan pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal di Lubang Buaya. Ini endingnya di situ. Kemudian anak-anakku semuanya, pada tanggal 12 Januari 66 juga terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutannya. Dan demonstran tersebut dikenal dengan 3 tuntunan hati nurani rakyat atau terkenal dengan Tritura. Kita lihat apa sih sebenarnya tuntutan dari rakyat kita. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut: bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Wikora dari unsur PKI, turunkan harga. Ini adalah isi dari Tritura. Selanjutnya anak-anakku semuanya, itu tadi penjelasan terkait dengan masa Orde Lama. Kita masuk ke berikutnya, yaitu pada masa Orde Baru. Ini sudah pergantian kepemimpinan, yang kalau tadi Orde Lama adalah Presiden Soekarno, untuk masa Orde Baru di sini adalah Presiden Soeharto. Pada masa ini atau 1966 hingga 98 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dengan murni dan konsekuen. Di sini juga terjadi pergantian presiden, yaitu dari kepemimpinan Soekarno kepada kepemimpinan Soeharto. Orde Baru merupakan sebuah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru adalah sebagai berikut, diantaranya rencana pembangunan 5 tahun. Jadi selama 5 tahun sekali ada namanya program rencana pembangunan 5 tahun. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi tingginya inflasi, rendahnya pendapatan per kapita, dan lainnya. Pada Republita pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik rata-rata 3%. Kemudian Republita kedua dan Republita ketiga berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan guna menekan sektor pertanian dan industri. Itu. Yang kedua, swasembada beras. Yang ketiga, pemerataan kesejahteraan penduduk. Dan yang keempat, pemerataan kehidupan politik. Dalam kehidupan politik terjadi beberapa kebijakan dan konflik yang berhasil dilaksanakan, antara lain pembubaran Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, penyederhanaan partai yang berkuasa. Yang pada tahun 73 terjadi pemilu. Yang pertama terjadi di Orde Baru. 3 partai yang ada pada masa itu merupakan hasil penggabungan dari penyederhanaan partai. Di antaranya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, Demokrasi Indonesia, dan juga Partai Golongan Rakyat. Ini yang pada pemilihan Orde Baru ada 3 partai. Kemudian anak-anakku semuanya, bentuk penyimpangan pada masa Orde Baru ini diantaranya adalah maraknya terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN di pemerintahan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan secara merata, sehingga terjadi kesenjangan penggunaan antar daerah. Dan masih banyak lagi terkait dengan penyimpangan-penyimpangan di masa Orde Baru ini. Kemudian yang berikutnya, anak-anakku semuanya, masa reformasi. Pada tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia
dan dugaan penyelenggaraan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi untuk menuntut turunnya Presiden Soeharto. Pembahasan reformasi merupakan sebuah perubahan yang dilakukan secara drastis untuk melakukan perbaikan di bidang sosial, politik, dan juga agama dan lainnya. Berikut merupakan dampak positif dengan adanya reformasi, yaitu adanya pembatasan masa jabatan presiden, terlaksananya Undang-Undang Dasar beserta amandemennya, kebebasan pers, dan lainnya. Itu sedikit dampak positifnya setelah kita melakukan reformasi. Namun di balik itu ada penyimpangan di masa ini. Di antaranya adalah terjadinya perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu, kemudian menghasilkan memorandum 1 dan 2 yang dimana berkaitan dengan kasus Broadgate atau Bulogate, sehingga MPR memberhentikan Presiden karena telah dianggap melanggar haluan negara. Gagalnya proses diplomasi Indonesia yang telah menyebabkan lepasnya Kepulauan Sipadan dan Likitan dari Kepulauan Indonesia. Dan masih ada lagi penyimpangan-penyimpangan di masa reformasi. Dan itu anak-anakku semuanya, penjelasan untuk pertemuan yang pertama ini terkait dengan materi yang pertama, yaitu dinamika penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Mudah-mudahan anakku semuanya bisa sedikit mengetahui, memahami terkait dengan penyimpangan-penyimpangan di masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kita bisa ketemu lagi untuk pertemuan yang kedua minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.